jika membicarakan satuan elit, maka kita pasti akan menyebutkan nama-nama tenar seperti Kopassus, Kopaska, Tontaipur, atau Si Sanggar Denjaka. Memang deretan nama ini begitu luar biasa, tapi masih ada satu lagi satuan elit yang juga tak kalah gila. Namanya adalah Detasemen Bravo 90 atau yang disingkat Sat Bravo 90. Nama satu ini mungkin jarang kita dengar, cukup masuk akal karena satuan ini adalah yang paling muda di antara lainnya. Sat Bravo sendiri dibentuk pada tahun 1990 atau sudah berusia hampir 26 tahun. Meskipun termuda, tapi jangan pernah anggap remeh satuan ini. Sat Bravo punya kemampuan yang bahkan bisa disejajarkan dengan Denjaka dan lainnya, atau kalau di dunia adalah Navy SEAL, Mossad atau SAS-nya Inggris. Sat Bravo hebat, tapi mereka kalah popularitas dari kesatuan lain. Makanya, kali ini, kita akan membahas segala hal tentang satuan ini. Lalu, seperti apa kegilaan mereka? Simak ulasannya berikut. Mereka adalah pasukan elitnya satuan khusus. Sat Bravo ini berinduk pada Pashas Angkatan Udara, lalu berinduk lagi kepada TNI Angkatan Udara. Dari sini kita bisa katakan, kalau Sat Bravo adalah satuan elitnya pasukan khusus, karena level Pashas sendiri sudah masuk dalam pasukan khusus. Dari sini pula kita sudah bisa bayangkan kualifikasi gila macam apa yang dimiliki para anggota Sat Bravo. Pasukan ini adalah hasil seleksi dari Pashas, yang kemudian masih disaring lagi dengan sangat ketat. Mereka kemudian akan melakukan serangkaian tes gila, yang nantinya akan mendapatkan poin, kemudian diakumulasikan. Dari sini kemudian peringkat-peringkat terbaik akan diambil sebagai anggota Sat Bravo. Lantaran satuan ini berinduk pada TNI Angkatan Udara, maka rata-rata kemampuan terbaik para anggota Sat Bravo adalah soal misi-misi udara. Beberapa kualifikasi mereka adalah melakukan penghancuran pangkalan udara musuh, menyelamatkan sandera dari dalam pesawat, terjun dengan semua ragam tekniknya, serta masih banyak lagi yang lain. Meskipun mereka angkatan udara, tapi Sat Bravo sangat menguasai darat dan laut. Untuk itu mereka juga berbekal kemampuan menyelam yang tak kalah gila dari pasukan Katak, dan bisa menyerbu darat dengan berbagai macam tekniknya, ala Sat Gultor atau Raider. Sat Bravo sendiri adalah pasukan yang bisa ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan. Sama seperti pasukan elit lainnya, Sat Bravo tak pernah berhenti latihan. Bahkan soal menu training milik pasukan ini bisa dibilang mematikan. Salah satunya adalah penggunaan peluru-peluru asli dalam setiap latihan. Dalam training, mereka juga dikondisikan seperti benar-benar perang sungguhan. Hal yang paling mentereng dari latihan Sat Bravo ini adalah training menembak mereka. Diketahui kalau satuan ini dijatah peluru paling banyak dibanding pasukan elit lainnya, termasuk Denjaka. Hal ini dimaksudkan agar para anggota Sat Bravo benar-benar punya kemampuan menembak mematikan, dan memang hasilnya seperti itu. Tak hanya itu, dalam sekali waktu, Sat Gultor ini juga melakukan latihan rutin bersama pasukan elit lainnya. Alutsista Sat Bravo adalah yang terbaik. Berbicara soal alutsista, Sat Bravo bisa dibilang pasukan yang paling beruntung dari satuan elit lainnya. Pasalnya, mereka diberi alutsista terbaru dan paling canggih, mulai dari ujung kepala sampai kaki. Soal senjata pun begitu, mereka diberikan hak untuk memakai deretan senapan-senapan terbaru dan paling mematikan. Hak spesial lainnya dari Sat Bravo adalah bisa menggunakan semua pesawat milik TNI Angkatan Udara untuk misi mereka. Mulai dari pesawat pengangkut sampai jet-jet tercanggih TNI. Tak pelak, dengan semua alutsista ini, Sat Bravo jadi pasukan yang sungguh mematikan.
Apalah arti pasukan elit kalau mereka tak pernah diturunkan dalam misi? Sat Bravo sendiri mungkin pasukan elit termuda, tapi mereka sudah bolak-balik diturunkan dalam berbagai misi. Bahkan tak lama setelah dibentuk, mereka langsung diterjunkan ke lapangan. Misalnya dalam operasi pengamanan KTT di Jakarta pada tahun 1992. Beberapa misi lain yang pernah dilakukan Sat Bravo antara lain, pemulangan TKI Tiongkok, misi geser tim-tim, konflik Ambon, serta tergabung bersama Kopassus dan Taifib di misi Aceh. Dari sini kita juga bisa katakan, kalau pengalaman Sat Bravo ini cukup mumpuni. Inilah deretan fakta gila Sat Bravo, pasukan elit Indonesia termuda tapi kemampuan dan pengalaman mereka sangat mumpuni. Makin bangga dengan militer Indonesia yang ternyata sama dengan puji-puji masyarakat tentangnya. Makin maju militer Indonesia agar kita bisa kembali lagi jadi macam Asia.